Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Saya, Adi Chandra, kali ini akan melanjutkan pembahasan mata kuliah Praktikum Komputasi Penelitian Operasional pada materi PERT dan CPM, kemudian teori antrian. Jadi, tetap ikut program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam, pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai metode analisa jaringan kerja dengan menggunakan model Project Management, PERT dan CPM pada program POM. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai PERT dan CPM, sebaiknya kita cari tahu dulu apa itu analisa jaringan kerja. Analisa jaringan kerja merupakan suatu teknik manajemen yang bermanfaat dalam mendesain, merencanakan, dan menganalisis suatu sistem. Sehingga analisa jaringan kerja merupakan suatu perpaduan pemikiran yang logis, digambarkan dengan suatu jaringan yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan memungkinkan pengolahan secara analitis. Analisa jaringan kerja memungkinkan suatu perencanaan yang efektif dari suatu rangkaian yang mempunyai interaktivitas. Keuntungan dari penggunaan analisa jaringan kerja adalah: 1. Dapat merencanakan suatu proyek secara keseluruhan. 2. Penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien. 3. Pengadaan, pengawasan, dan pembagian kerja maupun biaya. 4. Penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan. 5. Menentukan kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, teknik menilai dan meninjau kembali program. Sedangkan CPM adalah singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis, di mana keduanya merupakan suatu teknik manajemen. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaplikasian metode CPM dan PERT pada aplikasi POM yang akan dijelaskan oleh Asisten Laboratorium Prodi Teknik Industri, Della Puspitasari. Jadi tetap tonton Ujar di Sasmita Jaya TV. Baiklah teman-teman semua, saya Della Puspitasari selaku Asisten Laboratorium Program Studi Teknik Industri akan menjelaskan mengenai pengaplikasian metode PERT CPM pada aplikasi POM. Bisa kita ambil dari contoh kasus masalah analisa jaringan kerja berikut. PT Toys Jaya adalah sebuah pabrik yang memproduksi mainan kayu di Wijaya Harja. Saat ini pabrik mendapatkan tawaran memproduksi mainan kayu. Berikut data mengenai aktivitas dan waktu per minggu dari masing-masing kegiatan. Tentukanlah waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. Oke, sekarang akan saya praktikkan prosedurnya. Yang pertama kita pilih modulnya kita pilih yaitu Project Management atau PERT CPM. Nah, kemudian klik File, lalu New. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang Triple Time Estimate. Oke, title-nya kita ganti sama nama kalian masing-masing. Nah, number of text-nya kita pilih ke nomor 7. Kemudian tabel strukturnya kita ganti jadi start and end node number. Kemudian row names-nya kita ganti jadi A, B, C, D. Klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Untuk start node, end node, sama optimize dan lain-lainnya kita menyesuaikan sama tabel yang ada di studi kasus. Oke, untuk start node-nya kita ganti, kita isi jadi 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian endnote-nya 2, 3, 4, 5, 5,
Optimize time-nya yaitu diperoleh dari waktu optimis, yaitu ada 7, 3, 3, 5, 8, 5, 7. Most likely time-nya itu yaitu waktu realistis. Diisi sesuai tabel, ada 7, 3, 3, 5, 8, 5, 7. Kemudian pesimis time-nya diperoleh dari waktu pesimis. Ada 9, 5, 4, 6, 11, 8, dan 9. Ketika semua data sudah dimasukin di input, kita klik solve. Nah, setelah ini untuk memperjelas kita pilih yang chart. Nah, bagannya sudah terlihat di sini. Nah, berarti untuk jalur kritisnya yang diperoleh ada si A, D, dan G. Diperoleh dengan waktunya sebanyak 19. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di presiden graph-nya. Diklik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, yang merah-merah ini yaitu jalur kritisnya, berarti ada nomor 1, 2, 5, dan 6. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil data project management per CPM tersebut bahwa total waktu yang dibutuhkan untuk proyek produksi mainan kayu tersebut adalah 19 minggu dengan jalur kritisnya dari kegiatan A, D, G, H atau 1, 2, 5, dan 6. Sobat Unpam, dari pertemuan ini ternyata dapat disimpulkan bahwa analisa jaringan kerja mampu membantu para operator dalam mengetahui dan mengidentifikasi keterkaitan yang terdapat pada subsistem yang ada. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai PERT dan CPM dan cara penggunaannya pada aplikasi POM, sehingga Sobat Unpam semua dapat memahami. Selanjutnya akan kita bahas mengenai teori antrian, jadi jangan kemana-mana. Sobat Unpam, seperti yang saya katakan sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori antrian. Mari kita awali pembahasan materi kali ini dengan memahami apa itu teori antrian. Teori antrian adalah garis tunggu seorang pelanggan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Proses antrian merupakan proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam barisan antrian jika belum dapat dilayani, setelah menunggu kemudian dilayani, dan sesudah dilayani akhirnya meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Pada kedatangan, bila tidak disebutkan secara khusus maka dapat dianggap bahwa pelanggan tiba satu persatu ke fasilitas pelayanan. Asumsinya ialah kedatangan pelanggan mengikuti suatu proses dengan distribusi probabilitas tertentu. Sedangkan untuk pelayanan,
dapat dilakukan dengan satu atau lebih fasilitas pelayanan yang masing-masing dapat mempunyai satu atau lebih saluran atau tempat pelayanan yang disebut dengan servers. Pengelompokan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. 1. Single channel, single pass, satu antrian, satu pelayanan. 2. Single channel, multiple pass, satu antrian, beberapa pelayanan seri. 3. Multiple channel, single pass, satu antrian, beberapa pelayanan. 4. Multiple channel, multiple pass, satu antrian, beberapa pelayanan seri. Untuk lebih jelasnya, pengaplikasian teori antrian pada POM akan dijelaskan oleh asisten laboratorium Prodi Teknik Industri Neng Ita Rosita. Jadi jangan kemana-mana. Baiklah teman-teman semua, saya Nengita Rosita selaku asisten laboratorium program studi teknik industri akan menjelaskan mengenai pengaplikasian teori antrian pada aplikasi POM. Mari kita coba pada contoh kasus berikut ini. Pada sebuah perusahaan jasa, yaitu PT Tos Jaya, memperkerjakan satu orang kasir untuk menangani pembayaran dan pembelian mainan di toko. Tingkat kedatangan para pelanggan 30 orang per jam, sedangkan waktu rata-rata pelayanannya adalah 60 orang per jam. Dari studi kasus tersebut, tentukanlah 1. Tingkat kegunaan bagian pelayanan. 2. Jumlah rata-rata dalam antrian. 3. Jumlah rata-rata dalam sistem. 4. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian. Dan 5. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Berikut prosedur kerja yang akan dijelaskan dalam penyelesaian masalah kasus tersebut. Oke, yang pertama, seperti biasa kalian buka dulu aplikasi POM-nya. Oke, selanjutnya kalian klik OK. Lalu untuk di modulnya ini, kalian nanti pilih yang waiting lines. Oke, selanjutnya kalian pilih new, lalu pilih single channel system, karena di sini pelayanannya hanya ada satu. Oke, di sini untuk title-nya kalian bisa tulis pakai nama kalian sendiri. Oke, di sini untuk cost analisis, karena di soal tidak diketahui, maka kita menggunakan no cost. Oke, jika semuanya sudah terisi, kita klik OK. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk rata-rata kedatangannya, tadi diketahui 30 orang per jam. Nah, untuk rata-rata pelayanannya, tadi diketahui di soal yaitu 60 orang per jam. Nah, di sini untuk number of server, karena kita menggunakan single channel, maka akan secara otomatis tertulis 1. Oke, jika semuanya terisi, selanjutnya kita klik solve. Oke, di sini akan muncul waiting line result. Jika kalian ingin melihat tampilannya dalam bentuk tabel, maka kalian klik Windows, lalu kalian pilih yang table of probabilities. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jika kalian ingin melihatnya dalam bentuk grafik, maka kalian klik Windows, lalu kalian pilih yang graph of probabilities. Oke, nanti akan muncul grafiknya. Oke, dari penyelesaian masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan adalah 0,50, jumlah rata-rata dalam antrian adalah 0,50 per orang, maka dibulatkan menjadi 1 orang. Untuk yang ketiga, jumlah rata-rata dalam sistem adalah 1 orang. Yang keempat, waktu menunggu rata-rata dalam antrian adalah 0,02 jam. Yang kelima, waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,03 jam. Sobat Unpam, dari pertemuan ini ternyata dapat disimpulkan bahwa pada teori antrian bisa digunakan untuk merancang fasilitas pelayanan. Untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian.
Demikianlah tadi penjelasan materi mengenai PERT CPM serta teori antrian. Semoga Sobat Unpam semua dapat terbantu dalam memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Saya Adi Chandra undur diri. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.